Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Kusmastoto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang akan saya jabarkan melalui model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat mengetahui bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, mereka terlahir sebagai kertas yang tergambar oleh garis-garis samar, sehingga kita sebagai pendidik bertugas menebalkan garis-garis samar tersebut, menuntun lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam menuntun, seorang pendidik harus senantiasa menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang pendidik juga harus mampu mempertimbangkan potensi diri murid yang tidak terlihat seperti teori gunung es. Kemudian, menumbuh kembangkan potensi tersebut melalui jalan keteladanan baik secara eksplisit maupun implisit dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa saya harus belajar lebih banyak lagi dalam memahami murid. Saya harus banyak melakukan perbaikan dalam menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan saya dalam menuntun murid. Saya harus senantiasa menguatkan kekuatan kodrat murid, menumbuh kembangkan potensi murid yang tidak terlihat melalui keteladanan, serta menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai pendidik. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid harus mengikuti keinginan guru dalam proses pembelajaran. Potensi murid yang tidak terlihat bukan merupakan hal yang penting dalam keberhasilan pendidikan. Pembelajaran hanya sebuah upaya transfer ilmu dan menuntun laku murid tanpa menguatkan kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Sekarang, saya berpikir bahwa murid tidak harus mengikuti keinginan guru, namun sudah seharusnya guru menuntun murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Potensi murid yang tidak terlihat merupakan hal yang penting untuk digali dan ditumbuh kembangkan melalui jalan keteladanan demi keberhasilan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya mentransfer ilmu dan menuntun laku murid, namun juga menguatkan kekuatan kodrat yang ada pada diri murid dengan senantiasa menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada dalam dirinya. Yang keempat, penerapan ke depan yang merupakan sebuah rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan murid. Senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan diri, membuat rencana perbaikan atau pengembangan diri secara berkelanjutan, senantiasa melakukan kolaborasi serta lebih inovatif dengan memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Tetap semangat dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.